Bapak Ibu Saudara, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang mau diberitakan. Ya Roh Kudus, diamkanlah suara dalam hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kecuali suara Tuhan melalui firman yang akan diberitakan. Berbicaralah untuk kami, anugerahkan kami karunia roh berupa hikmat dan pengetahuan sorgawi, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini mampu kami pahami. Lalu kemudian biarlah Roh Kudus yang sama menolong dan mendorong kami yang sudah mengerti firman untuk mengerjakannya. Terpujilah namamu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara yang membawa Alkitab, silakan membuka Yesaya pasal 61. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Yang bawa Alkitab silakan buka Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yang tidak bawa bertobatlah. Kan ibadah mesti bawa Alkitab toh. Yang tidak bawa mulai gelisah, selamat gelisah. Saya tidak mengizinkan untuk membuka handphone suci saudara. Bukalah kitab suci saudara. Kenapa? Siapa suruhnya tidak bawa? Oh, bentar ini. Yang dibuka so gelisah, kenapa tidak bawa tanah melihat kepada nanti orang gelisah. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Yang berbunyi demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Allah, merenungkannya, memberitakannya, tapi paling istimewa melakukan dalam hidup saudara. Haleluya. Siapa bilang? Amin dari kata dasar aman yang berarti hakul yakin. Kata dasar pembentuk kata iman, saya percaya. Kalau saya katakan, apakah saudara hari ini bersuka cita? Benarkah saudara bersuka cita? Aja, lebih baik. Apakah saudara bersuka cita? Amin. Jawab amin. Ada amin, ada keluar. Amin. Kalau saudara bersuka cita sekarang, tolong senyum kanan kiri muka belakang, baru jaga tangan, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Goyang tangannya, bilang damai sejahtera bagimu. Kalau dia tak senyum, goyang kuat-kuat. Puji Tuhan. Sudah segar, saya sudah pulang, sudah selesai. Bapak Ibu sudah segar, puji Tuhan. Ya, haleluya. Cuma saya susah hati tadi. Kenapa Bapak Ibu? Evenu Shalom, ale, itu tepuk tangan itu mantap banget. Evenu Shalom. Ini penyegar iman atau nyanyi penghiburan? Tepuk tangan tidak alergi GBB sekarang. Tanda sukacita. Orang menyanyi tadi Bapak Ibu tepuk tangan, untuk Tuhan nyanda. Oh beda nih.
Lain kali bertepuk tangan, walaupun Pak KMJ bilang jangan bilang saya yang suruh berpolitik. Ada pendeta tak ada tuh aman karena beliau akan memimpin ibadah penghiburan, jadi saya aman ngomong apapun di sini. Tapi nyoranya lagi pantau di sini, wah ini persoalan. Bapak Ibu Saudara, saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan ini kurang lebih 45 menit. Saya tahu pasti panjang, saya yakin tidak semua orang bisa fokus 45 menit. Tapi kiranya Roh Kudus menolong saudara untuk fokus. Dan tolong doakan saya untuk bisa fokus 45. Lewat dari itu kalau terlalu panjang gampang. Tolong batuk 3 kali. Itu kode saya pulang ke hotel yang bagus yang disiapkan tadi. 45 menit. Saya mulai dengan sebuah kisah untuk antar saudara memahami teks ini. Suatu kali, jangan tersinggung kalau saya sebut nama suku. Ini cuma perumpamaan atau nama. Ada seorang DP nama Ungkek. Jadi tidak enak. Saya ada sangernya loh, mamaku sanger. Jadi saya yakin tidak ada orang sanger di sini. Saya yakin yang ada di sini orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Jadi sanger jangan tersinggung. Kerja bagus dia Bapak Ibu. Saking kerja bagusnya, dia banyak punya pemasukan yang luar biasa. Lalu dia rindu sekali mau ajak DP papa di sanger itu pas siang. Ini saya pakai logat Manado, sorry karena ceritanya memang dari orang Manado. Jadi yang nggak mengerti tolong tanya kanan kiri yang sedikit putih itu orang Manado. Saya tidak sangat. Pak datang jalan-jalan. Bapak Ibu tahu bapaknya datang semangat 45. Lalu dia pergi ke hotel, bagus sekali, mewah sekali, luar biasa dia bilang. Pas dia buka gorden di hotel, dia lihat, ini ada orang kawin. Bagus juga tapi enggak. Saya mau pergi lihat pelabuhan. Orang sangat kan dekat laut, hobi lihat kapal. Pergi pelabuhan, jadi pergi. Dia naik beca. Pas jalan lewat di gereja yang ada orang kawin itu. Lewat di gereja orang kawin itu dia tanya, Mas, siapa yang kawin ini? Lagi sepeda beca. Si Mas Jawa ini bilang, boten ngertos Pak. Oh, boten ngertos kawin. Sudah jalan sampai ke pelabuhan besar Perak ya. Dia lihat kebenaran ada kapal pesiar yang lagi sandar berlabuh, mewah minta ampun, sampai bisa ada orang batobo di kapal itu, maksudnya berenang. Dia tanya di sebelah yang kuli-kuli pelabuhan itu, Mas, kapalnya siapa itu? Boten ngertos Pak, gila, boten ngertos kaya banget yang baru kami tadi, luar biasa. Coba banget itu pikiran. Sudah agak sore dia pulang. Ketika pulang, lewat rute yang lain. Kalau Jawa Timur, Bapak Ibu, Surabaya, banyak sekali one way. Banyak sekali, tidak ada bolak-balik, jarang. Lebih banyak yang satu arah. Putar dia. Pas putar, lewat di satu rumah yang ada kedukaan kasihan. Ditandai dengan apa? Mobil jenazah hadir di situ. Tanya lagi, bukan Dai, Mas, itu siapa yang mati? Boten ngertos Pak. Ya ampun kasihan, baru kawin, orang kaya mati. Bapak Ibu tahu boten ngertos artinya? Saya nggak tahu Pak. Tahukah saudara teks ini, Yesaya ini dikutip langsung oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 4. Oh, dia kutip, Roh Tuhan ada padaku, dia sampaikan. Habis itu bilang, setelah dibaca ayat ini, genaplah firman Tuhan ini. Apa reaksinya? Orang hampir lempar di tepi jurang Tuhan Yesus itu, hampir dibunuh. Mengapa? Boten ngertos. Karena tidak tahu, tidak mengerti tentang kebenaran yang disampaikan. Malam ini saya rindu berbagi kepada saudara yang tidak tahu. Kita gali lebih dalam apa maksud Yesaya dalam terang tema hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ini baru membuka khotbah Bapak Ibu, tolong jangan dihitung 45 menit, ini baru buka. Ini baru memulai. Sekarang catatan pertama, tolong lihat.
Teks ini disampaikan Yesaya ketika orang Israel sedang dalam pembuangan. Hancur Bapak Ibu. Kalau bilang pembuangan, jangan pikir penjajahan. Pembuangan beda dengan penjajahan. Pembuangan itu mereka diangkat keluar dari akar-akarnya, pindah. Makanya arak-arakan itu kan kemudian ditulis oleh Yeremia di kitab Ratapan. Siapa yang sudah pernah baca kitab Ratapan? Saya pernah uji coba di salah satu Jumat. Saya nggak boleh bilang Jumat mana, takutnya ada yang hadir lagi di sini. Tolong buka kitab Ratapan. Nggak dapat, sampai robek nggak dapat. Karena kitab Ratapan paling jarang dibuka. Sama dengan kitab Wahyu. Kenapa Ratapan paling jarang dibuka? Isinya menangis terus, kesedihan. Kenapa? Karena Yeremia lihat itu iring-iringan dibuang Bapak Ibu. Israel dibuang, daun mereka loyo, tidak bergairah. Tuhan kami kalah, lebih besar Tuhannya Babel. Daun. Tiba-tiba Yesaya tampil. Dia berdiri Bapak Ibu di tempat yang agak tinggi dan dia katakan, hai umat Israel tempat pembuangan, dengarkan saya. Roh Tuhan ada padaku. Dia berdiri Bapak Ibu. Roh Tuhan ada padaku. Dia tidak bilang begini, dengar hai Israel, roh Tuhan kayaknya ada padaku. Dia tidak bilang roh Tuhan insya Allah mudah-mudahan ada padaku. Enggak. Dia bilang roh Tuhan mungkin ada padaku. Kagak. Dia berdiri. Dengar semua Israel, roh Tuhan ada padaku. Dan lihat, pede banget. Di tengah kondisi yang loyo berlawanan, Yesaya tampil dengan semangat. Roh Tuhan ada padaku. Pertanyaannya, mengapa Yesaya pede sekali? Mengapa dia begitu percaya diri di kenyataan berlawan? Loh Bapak Ibu, kalau perang antar bangsa itu bukan cuma soal kerajaan, ini soal Allahnya. Berarti Allah Babel lebih hebat. Tuhan meninggalkan kami, loyo mereka. Jadi kenapa bisa Yesaya begitu pede? Mengapa dia begitu yakin? Roh Tuhan ada padaku. Saya balik. Sebelum saya uraikan, saya mau tanya, apakah saudara yakin saudara punya Roh Kudus? Amin. Apa buktinya bahwa saudara punya Roh Kudus? Sampai bilang, apa buktinya? Karena sekarang dari zaman tahun 80-an beredar pertumbuhan gereja-gereja karismatik Pentakosta ukuran begini. Orang kepenuhan Roh Kudus berarti berbahasa roh. Apa bukti bahwa sudah punya Roh Kudus? Saya mau jelaskan, tidak maksud menghina, enggak, karunia enggak boleh dihina, tapi harus diuraikan. Apa itu bahasa roh? Kemarin kita dapat di Kisah Rasul. Itu bukan bahasa roh, itu bahasa lain. Betul enggak? Kami orang Italia, kami orang Elam, kami dengar dia bahasa-bahasa kami. Apa artinya? Orang yang dipenuh bahasa roh, bahasanya dimengerti. Kalau tidak dimengerti. Coba buka 1 Korintus pasal 14. Makanya yang nggak bawa kita rugi sekali, menyasar. 1 Korintus 14. Bahasa roh ayat 2. Itu tertulis begini. Lalon gloson. Itu bahasa roh. Lalon gloson. Dikasih pendek kata bendanya jadi glosolan. Kodekah bahwa harus amin atau bagaimana? Lalon gloson. Lalon itu lidah. Gloson itu berkata atau berbahasa. Makanya peristiwa halaba itu menurut 1 Korintus 14 itu disebut bahasa lidah atau glosolani, bukan bahasa roh. Mengapa? Kalau bahasa roh harusnya lalon pneuma, bahasa roh. Saya cari di terjemahan Yunani modern, glosolani berarti kata-kata yang tak jelas, semacam mantra yang diucapkan dan tidak dimengerti. Ini saya mau bilang, kalau Bapak Ibu selalu cemberut, kenapa orang tidak bisa berglosolali? Kenapa GPD nggak bisa berbahasa lidah? Teman-teman yang lain bisa enggak? Saya mau kasih tahu. Bahasa lidah atau bahasa roh kata mereka itu tidak boleh digunakan
di tempat umum. Siapa yang bilang bukan iman jebul? Paulus yang bilang 1 Korintus 14 ayat yang ke-13. Ayat 2 bilang itu bahasa yang tidak dipahami. Makanya orang yang melakukan bahasa roh coba tanya apa itu artinya, enggak tahu. Kenapa? Enggak, itu pemujaan kepada Allah. Tidak ada yang tahu. Maka ayat 4 sampai 14 bilang, karena itu tidak bangun jemaat. Maka jangan bicara di tempat umum, di ibadah umum menggunakan bahasa itu. Karunia itu tidak dilarang, itu anugerah Tuhan, tapi tidak bisa dipakai bersama-sama. Kalau orang mau pakai itu, pakai sendiri di kamar. Untuk kemuliaan Allah dipakai. Bukan bersama-sama. Maaf Bapak Ibu, saya tidak mau menyalahkan teman-teman yang lain. Harus cari teks Alkitab supaya tahu lalu. Tapi kami ingin pakai di tempat jemaat. Paulus bilang boleh. Itu ayat 13, ayat 27 dan ayat 28. 1 Korintus 14. Gimana bolehnya? Kalau dia mau berbahasa roh, maka dia harus didampingi oleh karunia menafsir bahasa roh. Supaya ketika dia berbahasa roh di tengah jemaat, langsung ada. Yang artinya adalah langsung ada. Tapi kalau tidak, Paulus bilang itu tidak bangun jemaat, tidak boleh dipakai. Apakah ada karunia itu? Ada Bapak Ibu. Makanya kalau ketemu dengan teman-teman beda dasar gereja, teman-teman karismatik, Pentakosta yang gunakan bahasa itu, jangan hujat. Jangan, itu karunia apa? Cuma sayang sekali, orang salah pakai. Pakai di tempat umum, kiranya untuk kemuliaan Allah, takutnya untuk kesombongan rohani. Sebab barang itu karunia Tuhan yang dipakai sendiri sekali, tidak bisa dipakai di tempat umum. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau begitu, apa ukurannya? Bahwa saudara dan saya punya Roh Kudus, bahwa GPIB punya Roh Kudus, Protestan punya Roh Kudus, supaya bisa berkata Roh Tuhan Allah ada pada dengan PD. Bagaimana caranya saudara berani mengaminkan bahwa kasih Roh Kudus? Apa bukti sederhananya? Bukan soal karunia. Ini enak. Tolong buka 1 Korintus 12 ayat 3. Wow, saya terkejut. 1 Korintus 12 ayat 3 bilang begini, bagian akhirnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Wow. Maka parameter ukuran saudara punya Roh Kudus atau tidak cuma satu. Jika mulutmu dan gereja Tuhan ini mengaku Yesus adalah Tuhan, Bahtera kasih punya Roh Kudus. Amin. Sederhana Bapak Ibu. Karena tidak ada kuasa yang mendorong untuk membuat pengakuan selain kuasa Roh Kudus. Lalu ketika Roh Kudus itu sudah ada, karunia-karunia itu baru diberikan. Jangan kasih terbalik, dapat karunia sebagai tanda punya Roh Kudus. Bukan, dapat dulu Roh Kudus, baru karunia-karunia itu diberikan. Ini pemahaman Alkitab itu. Jadi Bapak Ibu, kita sampai ke titik itu dulu. Mengapa Yesaya begitu yakin? Mengapa Bahtera kasih juga begitu yakin? Sekarang, kenapa Yesaya begitu yakin? Dia jawab begini, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku. Nah, kemarin 2 hari kelas A dan B tentang berkhotbah saya sudah sampaikan ini. Meusak dalam bahasa Ibrani, meusak itu leher agak kering. Itu cuma kode supaya orang sedia air putih. Yang tanggap banget fikir itu. Meusak itu Ia telah mengurapi aku. Mengurapi, meusak dalam bahasa Ibrani berarti menuangkan minyak. Bapak Ibu cuma 3 di Israel yang dituangkan minyak, diurapi cuma 3, dimeusak cuma 3, yaitu raja, nabi, imam. Dan orang yang diurapi itu disebut Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani diyunanikan perjanjian baru jadi Kristos. Yesus itu bahasa Ibraninya Yosua, Yunaninya Yesus yang berarti Allah penyelamat. Isa itu bahasa Arab yang artinya sama dengan Yesua yang berarti Allah penyelamat. Isa Al-Masih, Al-Masih itu berarti Mesias yang berarti yang diurapi. Kalau orang bilang Isa Al-Masih, orang arti Yesus. Dok cuma tidak mengerti itu bahasa. Kasihan orang doakan orang supaya bertobat.
Karena aku telah diurapi menjadi rajanya Allah, nabi utusan, rajanya utusan Allah, nabi utusan Allah, imam utusan Allah. Maka saya mau katakan hal yang sama. Ketika saudara berkata aku punya Roh Kudus, engkau diurapi, maka engkau bukan milikmu lagi. Tolong ingat baik-baik. Diri saudara dan saya bukan milik saudara. Roh yang ada padamu diinginkan Tuhan dengan sama. Langsung lurus saja ini. Bagaimana mau taruh? Tidak boleh taruh di sini menurut aturan PBIB. Sesampai di mana tadi Bapak Ibu? Diurapi berarti saudara dan saya tidak memiliki diri lagi. Tuhan yang empunya Bapak Ibu Saudara. Berani bilang saya punya Roh Kudus, berarti satu pemahaman harus sama, bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Efek besarnya adalah orang harus bisa lihat Kristus dalam dirimu. Makanya lagi-lagi saya selalu bilang, untuk bisa jadi tobatkan orang lain, supaya orang percaya pada Kristus, tidak usah sekolah teologi, tidak usah jadi pendeta. Cukup apa? Tampilkan Yesus. Buat orang itu berjumpa dengan Yesus. Kalau orang itu berjumpa dengan Yesus, tersungkur dia. Caranya bagaimana? Tidak bisa kita bilang, ya Yesus datanglah. Kalau saudara bilang kata Bongol, kalau saudara bilang Yesus datanglah, itu kiamat. Jangan undang Yesus turun sini, jangan. Apa caranya? Biarkan Roh yang hidup dalam saudara tampil keluar, dan orang melihatmu seperti berjumpa dengan Yesus. Tutur kata, pola laku, dan tindakan pure murni, supaya ketika perjumpaan dengan orang lain, orang tidak melihat aku, kata Paulus, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Amin. Pola hidup Bapak Ibu, kuncinya pola hidup. Hidup dalam kuasa Roh Kudus pada titik ini dulu. Roh Tuhan ada padaku, Dia urapi aku. Berarti bukan tak punya tapi diri. Aku harus mengerjakan panggilan-panggilan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, apa isi dan fungsi penugasan ketika kemudian Roh Tuhan ada padaku? Baru dapat ditandai dengan menyampaikan, coba lihat ayat berapa itu, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Perhatikan Bapak Ibu, itu dari kata Saulak mengutus, memerintahkan untuk pergi menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu Evangelion. Evangelion itu kabar baik. Injil itu Injil kerajaan Allah. Maka kita dapat hal penting. Aku yang penuh dengan Roh Kudus, karena diurapi, aku tidak ada dan berusaha diam di posisi nyaman, tapi aku bergerak karena Saulak pengutusan untuk menyampaikan kabar baik. Evangelion, Injil kerajaan Allah. Maka orang yang hidup dalam Roh Kudus, orang itu pergi untuk menyampaikan Injil kerajaan Allah dan bersuara. Sensitif ini Pak, apalagi di Indonesia. Sensitif, tidak bisa kita Yesus adalah Tuhan Pak. Coba di lorong-lorong Pak, Yesus adalah Tuhan, tampil suara di batu-batu. Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ternyata ada lanjutannya dia. Merawat orang yang rebung hati, membebaskan tertawanan, terkurung dalam penjara, memberitakan tahun rahmat Tuhan, mengaruniakan perhiasan dan teguh. Apa itu Bapak Ibu? Di sorga tidak ada ratap tangis, di sorga ada kemerdekaan, di sorga ada sukacita. Kalimat yang bilang ini, tanda-tanda kerajaan Allah. Sampaikan berita Injil kerajaan Allah lewat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Hadirkan kerajaan Allahnya, tidak usah beritakan. Hadirkan kerajaannya di sini, supaya orang di luar gereja itu bisa lihat kerajaan Allah. Gimana caranya? Saya mau jawab dengan ilustrasi. Satu kali, ada seorang pendeta muda, gagah, ganteng sekali. Kurang lebih seperti saya ini. Tidak ada yang puji, jadi saya puji diri sendiri, yang berpuji.
Dia sedang menyiapkan khotbahnya. Tiba-tiba Tuhan angkat dia katanya dalam mimpi ya, dan kenyataan dia mimpi Tuhan bawa dia ke lokasi. Bapak mungkin sudah pernah dengar, saya sudah pernah bawa di mimbar ini. Ini soal kerajaan Allah. Dibawa di satu ruangan, panasnya minta ampun, ngeri sekali orang lihat. Tapi yang menarik perhatiannya, di ruangan yang mahal luas itu ada belanga goreng. Di situ semua jenis makanan ada di situ. Bapak Ibu, ini ilustrasi bukan kisah nyata ya, yang Bapak Ibu dites lagi. Semua ada, mau B2, mau B3, mau B4 ada di situ. Tapi yang menarik perhatian dia, semua orang yang keliling duduk di wajah itu belanga goreng kurus-kurus. Dia tanya, malaikat, ini apa? Oh pendeta, ini neraka. Oh, kenapa bisa neraka? Lihat, coba lihat apa yang terjadi. Bapak Ibu begini ternyata. Ini ceritanya di neraka. Bukan saya, mungkin agama. Ambil, sudah ini makanan enak. Kamu aja luas kok, berarti itu hanya banget berarti kan mau diambil. Boleh dengan sendok. Nggak dapat, karena panjang tak lewat itu RW. Nih, kangkung ca, nggak sampai karena panjang. Lantas banyak makanan, kurus-kurus. Oh, begitu tuh neraka. Kata dia, tiba-tiba hilang ke tempat yang lebih luas lagi, sama luasnya, basah sekali, tapi sejuk. Penuh pujian, haleluya. Wajahnya sama, semua nikmat-nikmat. Bedanya, yang keliling itu tamu-tamu bergizi. Ini apa pendeta? Ini apa malaikat? Oh pendeta, ini dia punya nama sorga. Sorga. Bagaimana itu sorga kerajaan Allah itu? Coba kau lihat, Bapak Ibu. Saya banyak sekali, kita suka sekali itu kangkung cakas yang dari dulu tak ambil. Kenapa saya pakai contoh saya? Karena saya yakin saya di surga. Tidak tahu Bapak Ibu ya. Ambil. Saya tidak kasih masuk pas saya pembulu. Saya kasih ke Pak Parimusa sana ini. Betul dapat. Pak Parimusa ambil, kasih ke orang siapapun yang dapat bagian sebagian banyak. Baku-baku suap, baku-baku melayani, baku-baku topang, dan malaikat bilang tanda kerajaan Allah adalah damai sejahtera, yaitu orang saling menopang, saling mendukung, tidak mementingkan diri sendiri. Maka engkau dipanggil keluar, ciptakan surga dan tanda kerajaan Allah sini lewat hidup topangan, menopang, nyanda sendiri-sendiri, saling berpadu, saling bersama. Amin. Saudara bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Kenapa saya selalu bangga bilang begitu? Bapak Ibu, banyak orang Kristen salah, dorong orientasi ke surga. Saya enggak. Tuhan tahu isi hatiku, saya enggak orientasi ke surga. Kenapa? Saya sudah tahu saya punya tempat. Ngapain saya pergi ke surga? Di rumah Bapak ada tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu nyoman. Saya sudah tahu ada tempat. Ngapain saya urus? Dorang utama nganga-nganga lihat Yesus naik ke surga, malaikat bilang, "Woi, jangan boleh ke atas, dia mau turun juga." Yesus punya orientasi bukan surga. Orientasi Yesus turun, mau ke sini lagi. Maka Bapak Ibu dan saya siapkan pijakannya, siapkan tanda kerajaan Allah sini supaya pas Tuhan turun. So jadi ini panen di rumah Bapak banyak tempat tinggal, banyak orang masuk. Tanggung jawab gereja dalam buat surga penuh. Oh enggak, surga itu cuma punya orang Kristen. Saya bilang maaf, oh ya, enggak. Tuhan datang bukan untuk orang Kristen. Yohanes 3:9 bilang, aku datang untuk dunia, maka gereja harus membuat dunia percaya. Epistitemi mausakta diurapi punya Roh Kudus. Kerajaan Allah harus hadir. Orang harus lihat, orang di tidung ini mesti lihat. Ini kerajaan Allah. Dan tertarik. Bagaimana mungkin orang di luar sana tertarik di sini kalau orang baku ambil di sini? Tapi saya nggak pernah dengar berita
Batal kasih batu aku. Ya, batal kasih. Wow, penuh kasih. Betul, amin, betul. Yang ketawa orang tidak percaya batal kasih penuh kasih. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, itu jangan salah, dia terlalu cepat di situ. Betul, bukan saya, dia salah dia. Selanjutnya, pohon dikenal dari buahnya. Oke? Maka orang tahu Bapak Ibu punya Roh Kudus atau tidak. Benar tandanya adalah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi kesehariannya terlihat dari buah. Karena pohon mangga itu, saya tahu itu pohon mangga karena saya lihat ada buah mangganya. Kalau kemudian pohon mangga berdaun sirih, itu persoalan. Dilihat dari mangga, buah mangga. Jadi kelihatan dari buahnya. Maka tugas saudara adalah membuat buahnya terlihat supaya orang meyakini bahwa engkau dan saya bermanifestasi Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus bermanifestasi, maksudnya bentuk nyata dari Roh Kudus itu terlihat melalui kehidupan saudara yang menampilkan buah. Ada banyak. Kalau buka 1 Korintus pasal 12, Bapak Ibu mendapatkan 9 jenis karunia Roh Kudus. 9. Kalau baca 1 Korintus 14, Paulus bilang, kejarlah karunia-karunia itu, tapi yang lebih utama adalah nubuatan. Profetie, bernubuat. Bernubuat itu bukan besok akan ini, bukan. Nubuat itu berarti menyampaikan kata-kata atas ilham Roh Kudus. Profetie. Kejarlah semua karunia, tapi terutama karunia bernubuat. Dia tidak bilang terutama bahasa roh, enggak. Bernubuat itu sudah bilang. Ada 9 karunia ini. Tapi tahukah saudara, dari semua jenis karunia yang tercatat di Alkitab maupun yang tidak sempat dicatat oleh Alkitab, saya percaya karunia itu bukan cuma 9, ada banyak sekali karunia. Di antara semua yang banyak itu, cuma 3 yang besar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling menarik adalah di antara 3 yang besar itu, satu yang paling besar, kasih. Orang sibuk Tuhan kasih saya karunia penyembuhan, Tuhan kasihkan nubuatan, Tuhan kasih saya karunia membangkitkan orang mati. Yang paling besar adalah kasih. Maka seharusnya orang percaya mengejar karunia terbesar itu, kasih. Cuma kan sekarang suruh lain yang dikasih, kasih tinggal, kasih dia, kasih banyak apa dia. Kasih dari kata agapau yang berarti bukan kasih. Bapak Ibu, saya suka berbagi bahasa-bahasa asing. Pernah dengar agape? Oke, pernah kan? Agapau berarti mengasihi. Dan kata agapau itu sebenarnya berarti memberi diri. Seperti Kristus mengagapau kamu, seperti Kristus memberi diri, turun dalam ketinggian, menjadi rendah serendah-rendah. Itu dia kasih. Makanya orang bilang kasih tertinggi adalah agape. Apa itu? Kasih Yesus. Padahal bukan kasih Yesus. Cara Yesus mengasihi adalah memberi diri. Akhirnya, berarti kasih Yesus, kasih agape. Padahal agapau yang berarti memberi diri. Maka tanggung jawab Bapak Ibu dan saya adalah paling pertama, saya bilang, catat ketiga. Orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus adalah orang yang bersedia memberi diri. Apa artinya? Berkorban. Memberi diri berarti bersedia kehilangan sesuatu yang penting karena senang dan bahagia. Mengorbankan diri serendah-rendahnya. Bapak Ibu, saya selalu bilang, tidak ada orang yang bisa serendah-rendahnya seperti Yesus. Mengapa? Dari tingkat penuh kemuliaan yang sangat tinggi, dia rendah. Rendah itu humility. Tahu humus tahu? Yang hijau-hijau di bawah tanah itu dia. Setara dengan tanah, humility. Serendah-rendahnya. Mengapa? Waktu Tuhanmu dan Tuhanku disalib, Bapak Ibu. Yesus rendah karena dari tinggi dia digantung di kayu salib. Bukan. Waktu dia disalib, dia kehilangan martabat kemanusiaannya. Apa itu? Martabat kemanusiaannya. Seluruh eksistensi dirinya dihancurkan, ditandai dengan penyaliban. Tahukah saudara bahwa Tuhanmu dan Tuhanku tidak disalib seperti gambar yang tidak ada gambarnya, seperti gambar kalender, enggak, yang ada kain penutup, kagak. Orang
Romawi kalau menyalib non Romawi, Yesus non Romawi, tidak ada satu benang pun yang menutupi diri Tuhanmu ketika digantung. Saya sudah pernah merayakan kan tinjauan medis kematian Yesus. Yesus harusnya tidak bisa digantung. Kenapa tidak bisa digantung? So mati. Kenapa? Mengalami siksaan itu, semua dia mengalami kehilangan darah, dehidrasi, sudah bisa. Lalu kenapa dia tidak mati? Karena yang bikin dia mati bukan itu. Tuhan Yesus tidak pernah mati karena habis di situ. Enggak, dia hanya boleh mati kalau sudah selesai. Maka dia beri diri sekuat-kuatnya untuk pikul salib. Harusnya mati, dia naik ke salib untuk terima itu. Makanya siksaan terbesar adalah 6 jam pertama dan 6 jam kedua. 6 jam pertama itu cambukan segala macam, 6 jam kedua tergantung kayak salib. Itu penyiksaan psikologi dan spiritual. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertanyaan penting. Tahukah Bapak Ibu bahwa pertanyaan mengapa Tuhan tidak pernah jawab? Tuhan, kenapa tapi baik tua rupa ini? Tidak pernah bertobat, kenapa begini Tuhan? Setiap pertanyaan mengapa Tuhan tidak jawab. Kenapa? Sedang putranya kekasih tanya mengapa, surga dia. Apalagi cuma Bapak Ibu dan saya. Enggak. Kalau pertanyaan mengapa tidak pernah dijawab. Tapi kalau Tuhan bagaimana? Itu langsung dijawab ya. A, B, dan C lakukan perintah kehendak, maju terus, tetap maju, percaya Tuhan bisa mengubah hati. Aku akan memberikan kepada roh yang baru, hati yang baru. Suami mau akan ditobatkan. Haleluya. Begitu. Mengapa kasih? Mentalitas orang Kristen bukan mentalitas muda. Cengeng di Tuhan. Gagak. Mentalitas orang Kristen Israel, pejuang Allah untuk maju dalam Tuhan. Amin. Nah, kesediaan untuk memberi diri. Oh, ini penting. Agapao, memberi diri, maka kasih itu terlihat dari pengorbanan yang nyata. Suami istri. Pak Pendeta bilang, Pendeta Yohan, tolong aplikasinya juga berhubungan dengan keluarga. Ada satu, memberi diri. Pernahkah Bapak Ibu paling tahu oknum siapa di rumah tangga yang paling banyak berkorban? Mengaku, jangan malu-malu suami. Kalau kan ada tapi main itu bilang main tua. Istri itu paling banyak berkorban. Nah, ini ada kisah. Karena dia tahu istrinya banyak berkorban, istrinya ulang tahun hari ini. Dia cuek, dia tidak kasih salam. Dia sudah rencana mau beli kado yang paling enak. Makanya 1 minggu dia ingat-ingat selama kurang lebih 25 tahun perkawinan, mai tua paling suka apa? Oh, dia dapat. Oh, betul dia suka barang itu. Dia beli. Dia bungkus rapi-rapi. Dia bungkus luar biasa. Luar biasa ingat. Makilat-makilat seterusnya. Sore dia pulang. Sore. Kalau mama itu tidak dibilang selamat pulang, itu hampir jadi neraka kedua di rumah. Bapak-bapak, saya mau kasih tahu bapak-bapak, gampang kasih senang istri, gampang. Kasih kata-kata bagus dari mulut. Pokoknya biar bisa bilang bagus. Itu mama paling senang istri. Bagaimana masakan Pak? Mantap. Tapi terlalu asin. Jujur, daripada asin sekali, karena mau kalian pulang kan pakai asin sekali. Kecil lagi di rumah tangga ini persoalan. Sudah. Jangan seberut, selamat ulang tahun mama. Pulang sudah dikasih kado. Semangat minta ampun itu istri. Lompat-lompat, yes suami dia ingat. Dia mulai buka. Dia buka pertama yang bungkus kado mengkilat. Masih ada bungkus yang lain lagi. Dia buka plastik besar. Dia buka lagi masih ada. Tapi mulai beraroma. Kayak aroma makanan. Buka cepat-cepat. Pas terbuka Bapak Ibu, dia kaget luar biasa. Sementara ada suami lagi. Pasti sanang dia, pasti sanang. Enggak sanang itu. Dia ambil itu barang, dia banting, dia masuk kamar. Bapak Ibu tahu apa katanya? Kepala ikan yang di saus kuning. Mama, kenapa? Kenapa lu gak suka? Kenapa? Nggak tahu laki-laki. Ini so
emosi. Begitu sebelum istri kan, dia bilang kakak, papa, mana tahu lagi-lagi 25 tahun orang kawin. Kita cuma makan kepala ikan. Untuk apa? Supaya kita berkorban. Biar gimana dengan anak makan tuh daging, kita cuma kepala ikan. Ini kita pelihara jadi. Anak kasih kepala ikan. Terus saya bilang, oh, tak kira memang anak suka itu barang. Oh Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Kasih agapao itu penting berkorban. Cuma satu yang salah di mama itu dan suami itu, komunikasi. Amin. Rumah tangga yang saling berkorban, suami yang saling mengasihi. Tapi engkau harus berkomunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, rumah tangga bisa. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang orang lebih suka berkomunikasi dengan gadget. Biar bapak dekat rumah, dia WA, mak masak apa? Sudah pernah dengar kisah yang suami mengadu ke dokter karena dia lihat istrinya sudah tidak pernah lagi menyapanya. Setiap kali ditanya tidak pernah sapa apa-apa, tidak pernah ngomong apa-apa. Dicurigai karena gadget itu. Di dapur ngomong nggak ngomong lagi. Mengadu dia ke dokter, bilang jangan dulu negative thinking. Coba pikirkan, bisa jadi mungkin telinganya terganggu. Itu kan soal komunikasi. Suami langsung bilang ini, oh ya, masuk di akal. Ternyata pomo tapi main tua sekali. Ada bilang, ya tes, saya mau tes. Dokter bilang tes. Dari depan panggil namanya sampai ruang tengah, kalau di dapur baru tes. Mana dia dengar atau enggak? Betul. Jadi siapa? Mama. Dipakai ini. Mama. Tidak ada jawaban. Pomo kan. Masuk ke ruang teras. Mama. Gak ada jawaban. Silakan itu sudah pomo berarti. Masuk ke ruang tamu. Mama. Masak apa? Masak apa mama? Nggak ada. Sampai di agak belakang, ruang belakang. Mama, masak? Nggak dijawab. Besok pasti dia langsung berdekat dari belakang. Mama pomo, masak. Ma itu apa balik? Ngana yang pomo. Tak ada bilang ngana nggak jawab. Nggak jawab bagaimana? 3 kali kita jawab. Tak saudara kita masak ikan, pangeran nggak dengar. Ternyata yang pomo dia. Bukan istrinya. Komunikasi. Engkau boleh mengasihi di luar biasa dengan agapao. Tapi kalau tidak komunikasi, repot. Mengapa saya bilang komunikasi sangat penting? Yesus sudah langsung datang Bapak Ibu. Nubuatan para nabi dilakukan lebih dulu. Allah berkomunikasi dulu. Yesaya diutus, Nabi yang Sakari, semua disampaikan. Mika sampaikan, Hai Bethlehem disampaikan, akan lahir Juru Selamat. Komunikasi, pengorbanan hanya akan maksimal jika ada komunikasi. Amin. Contoh, bapak-bapak pernah alami nggak cari barang tidak dapat? Lalu mai tua kesian, lagi ada rolet dia, ma cari akan kecap, tidak dapat tuh kecap di kulkas. Tak cari mama saya, tidak ada, tolong turun cari. Mana mungkin dasar dia turun, dia buka kulkas. No, ngapain makan di mana itu apa? Itu apa? Pernah alami nggak? Oh, saya sudah pernah alami, dia saksinya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa terjadi begitu? Kenapa? Bukan karena saling mengasihi, bukan. Karena tidak berkomunikasi. Karena komunikasi bukan cuma bicara, tapi komunikasi itu juga mengenal pasangannya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya penuh pengorbanan, tapi juga mengkomunikasikan pengorbanan itu dan mengasihi itu lewat upaya mengenal pasangan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Mama tolong bertobat. Mama tolong dengar baik. Istri tolong dengar baik. Ma itu sudah bertobat. Ma itu aku sudah bertobat sesuai. Ibu-ibu yang lain. Laki-laki itu tidak pernah melihat sesuatu lebih dulu dengan mata. Ada dokter di sini, ada psikolog di sini. Ada bukunya. Lebih dulu melihat dengan ini. Kecap itu botol warna coklat kehitaman, kan penuh kecap. DP penutup warna merah. Tertulis ABC manis. Itu dia sudah hafal. Lalu Bapak Ibu dia sudah hayalkan bentuknya. Oh begini. Dia buka kulkas. Ternyata kemarin mai tua potong untuk buka patah di bentuk yang sedang merah itu patah. Terus sudah dipakai separuh. Akhirnya nggak utuh warna hitam coklatnya kan, tinggal separuh.
dia buka. Dia cari di kulkas sampai Tuhan datang. Dia tidak dapat itu coklat, itu kecap. Dia akan dapat karena hayalannya sudah dibangun. Kecap ini kayak ini. Karena apa? Para lelaki acap kali mencari dengan ini. Hayalan tingkat tinggi yang luar biasa. Sekarang saya sudah latih diriku dan saya sudah ajar dia pahami diriku. Jadi kalau saya mencari gunting kuku, saya enggak gunting kuku bentuk apa enggak. Gunting kuku, diam, jangan kau muncul di kepala. Pokoknya gunting kuku cari, dapat. Tapi kalau sudah hayalkan gunting kuku, ada tali untuk taruh di paku warna merah. Terus tas KGP sedikit dengan buku, tidak ada talinya, tidak dapat gunting kukunya. Padahal di muka itu gitu. Alami nggak bapak-bapak? Pernah nggak? Pernah alami? Kenali pasangan, berkomunikasi dengan dia, sebab itu bentuk engkau mengasihi. Suamiku tidak pernah minta maaf kalau salah. Saya mau bilang, suami gagal berkomunikasi. Karena kasih yang sungguh mampu meminta maaf walaupun dia tidak salah. Suami-suami bertobat. Betul, merendahlah. Minta maaf kalau salah. Beri pujian. Istri cuma minta satu kok, pujian. Bagus enggak Pak? Tapi semengken bagus. Bagus. Senang biasa dia masak paling enak. Coba bilang, enak juga. Tidak itu gaji cuma sedikit di situ tuh aja. Masak itu mungkin garam semua di dalam. Ya, susah sakit hati. Senangkan. Mengapa Bapak Ibu? Bapak bilang begini, Petrus bilang begini. Doamu terhalang jika engkau membuat istrimu mengeluarkan air mata. Bukan saya bilang, Petrus saya bilang. Senangkan dan sukacitakan istrimu supaya doa jangan terhalang. Mengapa dia kepada suami? Dia bilang kepada istri, karena suami adalah imam. Karena suami yang berdoa, maka kalau dia berdoa tampias cuma sampai plafon, itu berarti dia punya masalah dengan istri. Oh betul, suami bertobat. Lanjut, sudah habis, selama 5 menit. Sudah habis, undang-undang tekad tua ini. Lanjut Bapak Ibu, yang kelima. Orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus paling tidak menjauhkan diri, ini harus disampaikan, bercabulan, persinahan, hawa nafsu. Oh harus tahu, karena itu perbuatan daging bukan perbuatan roh. Maka orang yang hidup dalam Roh Kudus, dia jaga kekudusan diri dari persinahan, percabulan. Dia memproteksi hidup rumah tangganya dari segala bentuk keinginan kepada orang lain. Oh dia jaga baik-baik. Itu di Galatia 5:19. Seks itu kudus, Bapak Ibu. Alat-alat seksualitas itu diciptakan oleh Tuhan, kudus. Tapi dia cuma boleh dipakai di tempat yang kudus. Saya pernah tanya kepada anak-anak katekisasi. Seksualitas itu kudus. Alat-alat seksual itu kudus. Hanya boleh dipakai di tempat kudus. Di manakah itu? Orang jawab serentak, di gereja yang kudus. Institusi yang dikuduskan adalah perkawinan kudus. Oh, aku mau bilang ke anak-anak pemuda, hati-hati. Ini lagi ada yang sudah punya pacar kan ini? Cukup satu ya, satu di Makassar, satu di Palembang, satu. Jaga kekudusanmu, jaga kekudusan. Hindari itu STT, bukan sekolah tinggi teologi, bukan. STT itu sentuhan tipis-tipis. Oh betul. Sebab bisa jadi sentuhan tebal-tebal. Oh bisa. Mengapa Bapak Ibu? Saya serius mengatakan. Ada dokter di sini kan? Semua permukaan tubuh kita ini diciptakan Tuhan dengan saraf yang sensitif. Ada yang tanya, Pak Pendeta, kalau pacaran bagaimana? Batas-batasnya apa? Boleh pegang tangan sama? Boleh. Sampai mana Pendeta? Bapak pegang-pegang sedikit yang lebih jauh boleh? Boleh, gue bilang boleh. Pendeta masuk iya. Ciuman boleh, yang lainnya boleh. Kok boleh Pendeta? Boleh, asal dengan catatan engkau tidak terpengaruh terhadap pasangan. Yang tidak ada yang tidak terpengaruh. Kalau tidak ada berarti jangan making.
Jangan sampai terjadi kecelakaan di kilometer 7. Tahu kan kilometer 7? Hukum ke-7 bersinar. Tikungan tajam kilometer 7, cepat sekali orang dua batona itu bias. Pas jatuh, tetanas. Luka tuh, makin lama makin bengkak. Saudara, hidup dalam kudus. Betul tuh. Tapi saya kenal mereka kok. Ini para pemuji-pemuji yang menjaga kekudusan Allah. Amin. Atau cuma Tuhan yang tahu. Penting Bapak Ibu, menjaga kekudusan, menjauhkan diri dari keinginan daging itu. Bapak Ibu tahu kan? Allah itu kudus. Kekudusan tidak pernah berjumpa dengan kenajisan. Tidak ada. Biar engkau mengaku Yesus dan itu kan Roh Kudus ke depan hidupmu jatuh dalam kenajisan, pergi rohnya, karena Roh Kudus Maha Kudus itu tidak mau bersentuhan dengan kenajisan. Jaga kekudusan rumah tangga. Suami, jaga kekudusan. Istri, jaga kekudusan. Setir anak-anak, jaga kekudusan. Kita punya Baal modern sekarang lebih berbahaya dari Baal-Baal zaman kuno itu, patung-patung. Android itu dan teknologi itu begitu menggoda luar biasa. Yang membawa anak-anak jatuh luar biasa. Orang sekarang paling gampang mau bakuni nonton film orang miskin. Oke, betul film orang miskin dan tidak mampu beli baju itu. Oh betul, saya tahu. Teknologi luar biasa. Awasi anak-anak saudara, jangan sampai iblis bekerja melalui teknologi hancurkan masa depan anak. Amin. Oh, kawal, batasi penggunaannya, kontrol baik-baik. Di YouTube itu ada settingan untuk anak, ada. Cari mama, cari bapak, cari settingannya. Matikan itu, supaya orang nggak bisa buka apapun. Yang adul, apa bahasa Inggrisnya? Tahu lah. Kenapa itu ini orang suka tahu saya? Orang bahasa Inggris jago kan? Awasi, karena ternyata itu menjatuhkan masa depan kita, termasuk menjatuhkan anak-anak. Jaga diri baik-baik, hindari supaya hidup mengalami pertobatan. Kemarin saya cerita, ada bapak yang tidak mau ke gereja. Kemarin tadi Pak, untuk pembinaan tidak mau ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Karena tidak mau, tidak ada topi. Kenapa tidak ada topi? Karena orang Eropa dulu itu kalau ke gereja mesti pakai topi. Maka dia bilang enggak, saya nggak mau ke gereja. Tidak mau Mak, tidak mau. Mamanya istri lain, ayolah Pak, datanglah. Siapa tahu bawa masuk gereja, Tuhan kasih hikmat, langsung ingat di mana topi itu ditaruh. Betul, dia masuk gereja. Ketika dia masuk gereja, wow, khotbahnya sangat pedis tentang persidangan. Dosa, bla 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 bla. Ini Bapak pegang darah. Pulang salam-salam. Pas dia salam dia bilang, Bapak dia terima kasih. Khotbah Bapak luar biasa. Oh ya, apa luar biasanya? Gara-gara Bapak khotbah, kita tahu di mana kita dah taruh tapi topi tadi mana. Tidak bertobat dia rupanya, bukan itu yang dia lihat. Pertobatan. Apa bedanya para pendosa dengan orang yang bertobat? Lakukan dosa, semuanya sama. Persamaan antara pendosa dan bertobat adalah mereka lakukan dosa. Bedanya adalah berdosa tak pernah balik. Bertobat. Apa beda antara Yudas dan Petrus? Sama-sama menyangkal. Siapa yang bilang Yudas tidak menyangkal? Petrus yang Yudas menyangkal Petrus cuma apa tadi bilang? Menyangkal Yesus, Yudas berkhianat. Enggak, sama itu. Satu jual, satu nggak akui, sama berdosanya. Lalu apa bedakan mereka berdua? Yudas gantung diri. Petrus dia kasih koki kepalanya di tembok ratapan dan berdoa minta ampun. Lalu dia dipulihkan. Petrus, apakah engkau mengasihi gembalakan dan domba-domba? Pertobatan. Maka saya katakan, hidup kekudusan tidak mudah. Ketika engkau jatuh, pulang. Ketika engkau jatuh, minta ampun ke Tuhan. Ketika engkau jatuh, buka semua kepada Allah dan minta dimurnikan. Mengapa Bapak Ibu? Kalau minta dimurnikan dan Tuhan ampuni, engkau jadi orang benar. Mengapa penting jadi orang benar? Karena Yakobus bilang, cuma doa orang benar yang besar kuasanya. Jaga kekudusan.
urusan, tapi pendeta saya jatuh, gampang, balik ke Tuhan, minta ampun, minta dimurnikan. Cuma ini jadi bahan murahan. Hari Senin sampai hari Sabtu hidup kudus. Hari Minggu ada pengakuan dosa di situ, jadi kudus. Baru bikin lagi dosa lagi. Tidak. Ketika sudah dapat kebaharuan, hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Terakhir, tadi bilang terakhir ini terakhir sekali. So sampai di mana kita bertulisan ini? Bapak Ibu, saya mau tutup untuk katakan begini. Hidup dalam kuasa Roh Kudus bisa paling gampang kita gali di hidup jemaat mula-mula. Tolong buka Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Itu bagus sekali. Segala sesuatu jadi milik bersama. Yang punya mereka sumbangkan. Duduk sama-sama baru mengerjakannya. Apapun harta kekayaan dikumpulkan di kaki para rasul. Kisah Rasul, belum dapat ya. Udahlah, tandanya aja. Kisah Rasul pasal 4 ayat 30 sampai 37. Itu jemaat mula-mula. Segala sesuatu itu digunakan bersama. Punya dia kasih untuk kemuliaan Allah dan dikerjakan. Saya nggak bicara duit, maaf, ini bukan uang. Tiap saudara punya talenta. Bapak Ibu saudara punya karunia dari Allah, karena punya Roh Kudus. Setiap orang punya talenta masing-masing, apapun. Maka tiap talenta itu dipersembahkan untuk membangun kemuliaan Allah. Bukan cuma duit. Duit berusaha naik. Tuhan itu kaya. Bisa Tuhan kasih kirim duit sekarang. Tuhan kaya. Tapi partisipasi untuk meletakkan di kaki para rasul supaya semua karunia dan talenta itu berfaedah. Persoalannya adalah orang yang dituntun Roh Kudus harus bersedia mengerjakan tiap panggilan di tiap talenta yang Tuhan berikan. Contoh, saya mau tutup ini. Bapak Ibu, mungkin sudah pernah dengar. Ini paling enak untuk pahami. Apa jadinya kalau saudara lebih cenderung di belakang layar? Apa jadinya kalau saudara berkata jangan dulu saya, orang lain saja? Apa jadinya kalau saudara lebih berpikir saya bukan siapa-siapa? Dia lebih hebat, dia saja yang dipakai Tuhan. Apa jadinya kalau banyak orang Kristen mundur dan meninggalkan talenta, memiliki mentalitas tanam talenta, bukan membuahkan. Pesta anggur, zaman dulu di Eropa pesta anggur itu mesti ibadah dulu, lalu kemudian dinikmati bersama. Makanya seminggu sebelum pesta anggur dimulai diumumkan setiap orang wajib membawa 5 liter anggur baru, air anggur baru yang sudah diperas, untuk kemudian disyukuri dan taruh di gentong yang besar. Betul. Semua taruh semua bawa 5 liter, semua bawa 5 liter. Menarik sekali, ada satu keluarga berpikir begini, 5 liter itu banyak. Kalau dijual, bisa untung. Kalau disumbangkan, waduh, tidak berfaedah. Toh kalau saya nggak bawa, yang lain bawa kan, nggak apa-apa berarti. Tapi kalau saya nggak bawa apa-apa, di hari Minggu pengucapan syukur, kelihatan saya tidak punya andil. Kalau begitu, bawa saja jerigen, tapi isi air. Udah bikin Bapak Ibu. Tuang-tuang, dia juga tuang dengan bangga. Pas sudah doa, pengucapan syukur ibadah selesai, selalu biasakan begitu toh. Pendeta yang duluan menikmati kan, pendeta yang duluan rasa. Makanya nggak heran pendeta yang duluan kolesterol zaman sekarang kan. Karena habis ibadah berenebon duluan dibagi. Sudah begitu disuruh bungkus lagi ke siap. Itu betul, bukan. Dengan senyum ini, lumayan satu slok. Dengan penuh pengucapan syukur, senyumnya berubah. Pemerintah juga coba, kepala desa sama, baku bisik, tawar, iya, kayak air gitu. Pendetanya langsung takut. Dulu Tuhan Yesus membuat air jadi anggur. Kenapa sekarang anggur jadi air? Ini ada dosa apa ini jemaat? Dia sudah takut. Akhirnya apa yang dibuat? Bikin tim 10 di sini. PHMT kumpul, bikin tim 10. Selidik, cari tahu apa sebabnya. 1 minggu diberi kesempatan. Apa sebabnya? Bapak Ibu, 1 minggu mereka balik dan laporkan. Tahu nggak hasilnya apa? Ternyata Bapak Ibu, hasilnya demikian. Bahwa
pikiran satu keluarga itu ternyata adalah pikiran yang sama satu kampung. Bahwa tidak usah bawa anggur, bawa air juga. Jadi rame-rame kasih masuk air di situ ke. Kalau semua di Batra Kasih bilang tidak usah saya, orang lain saja, talentaku kecil, talentanya lebih besar, dia ada yang maju untuk kemuliaan Allah. Mau jadi apa? Kemuliaan Allah di tempat ini. Masing-masing saudara punya potensi. Kalau engkau meyakini hidupmu dikuasai Roh Kudus, jangan miliki mentalitas tanam talenta. Apapun bentuk karuniamu, pasti berguna kau untuk kemuliaan Allah. Saya cuma orang yang sakit kepala kalau lihat sampah, pendeta. Oh ya, pun butuh sampah ya. Oh saya tidak bisa apa-apa, tapi kalau saya lihat itu kertas-kertas warna-warni, itu tanganmu sudah gatal, pendeta membuat bunga-bunga itu, baru taruh di vas itu bagus sekali seperti di pastori Batra Kasih itu lihatannya. Jadi apapun karunia, kebenaran ahli yang Tuhan kasih untuk hitung-hitung, perbendaharaan dan anggaran saya penting, pakai untuk kemuliaan Allah. BWPC berapa? Apapun yang Tuhan kasih buat saudara, jangan lalai, tampil buat Tuhan dimuliakan, supaya yang di luar tahu bahwa Batra Kasih hidup dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.